Oke, berjumpa lagi dengan saya Rudi. Hari ini kita akan bicara apakah kita bisa belajar dari white belt. Check it out. Jadi saat ini banyak dari kita berpikir bahwa kita harus belajar dari black belt atau mungkin paling nggak higher belt. Yes, of course, itu pemikiran yang sangat betul karena seorang yang black belt atau higher belt tentunya punya lebih banyak teknik, lebih banyak pengalaman, punya cara untuk mengajarkan dengan baik dan sebagainya. Tetapi apakah kita bisa belajar dari white belt? Itu pertanyaan yang sering kali dipertanyakan. Bagi saya, kita bisa belajar dengan mengamati apa yang dilakukan oleh white belt dengan benar. Walaupun pada kenyataannya, saat ini banyak white belt yang kalau kita lihat pada waktu mereka berlatih atau saat mereka sparring, yang diutamakan oleh mereka lebih banyak menggunakan power atau paling tidak ngotot atau kadang-kadang ngawur kadang-kadang ya. Itu hal yang sangat bisa kita pahami karena memang dalam beberapa hal mereka masih baru belajar, kurang pengalaman dan sebagainya. Tetapi ada kalanya kita bisa mengamati bahwa tidak semua white belt itu pada saat mereka sparring itu harus seperti itu. Apakah seorang white belt itu bisa sparring dengan menggunakan teknik secara maksimal? Apakah bisa mereka dengan teknik sedikit yang mereka punyai, mereka bisa sparring dengan baik, technical bukan sekedar ngotot-ngototan? Kita saksikan di video berikut ini adalah murid saya yang sparring dengan posisi mereka baru belajar sekitar 3 bulan. Check it out. Apik Pak Bayu. Sip. Apik. Sip. Wih, cakep. Alasan yang sering kali dipakai adalah seorang white belt masih mempunyai teknik yang sedikit sehingga akhirnya saya harus mengatasi itu dengan saya menggunakan lebih banyak tenaga, lebih cepat, lebih ngotot dan sebagainya. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa saat kita baru mempunyai teknik yang sedikit itu kita pakai sebagai sarana untuk kita menggunakan teknik yang kita punya itu sebanyak mungkin, sesering mungkin. Nah, ini yang akan harus kita fokuskan sebetulnya, bukan kita mempunyai lebih banyak teknik karena belum tentu kita punya banyak teknik kita bisa memakainya, tapi poinnya adalah bagaimana kita teknik yang kita punya kita bisa menggunakannya semaksimal mungkin. Persoalannya akan timbul kalau saya belum menguasai satu teknik kemudian saya berpikir saya harusnya menguasai teknik yang lebih advance lagi, teknik yang lebih baru lagi, sedangkan teknik saya yang di awal-awal pun saya belum bisa memakai. Itu jadi persoalan. Masuk close card Pak Bayu.
Bagus Pak Bayu. Maksudnya? Maksudnya? Gak jelas. Maksudnya apa? Detik Pak Bayu, tahan Pak Bayu, jangan mau kena submit. 10 detik. 5 detik. Wes. Jadi pada saat kita masih di posisi white belt atau di posisi belt apapun, lebih fokuskan pada saat latihan untuk melakukan teknik-teknik yang sudah Anda kuasai. Kita harus berpikirnya lebih teknikal. Pada saat saya di posisi mount misalkan, saya harus mencoba untuk maintaining mount dengan baik, saya berusaha untuk advance position, saya berusaha untuk melakukan technical submission dan sebagainya. Saya usahakan untuk menggunakan lebih banyak teknik, bukan sekedar saya ngotot, saya pakai pressure, pakai tenaga. No, ada kalanya saya harus pakai ngotot, tapi usahakan semaksimal mungkin saya belajar menggunakan technical. Kalau kita lebih berfokus pada teknik, maka lama-kelamaan teknik kita akan meningkat ke level kita bisa, bukan sekedar kita tahu. Ya, jadi kita harus tahu dan kita harus bisa untuk melakukan teknik-teknik tadi, bukan sekedar saya mengerti sih tapi mau pakainya susah. Nah, itu yang seringkali menjadi persoalan karena teknik-teknik tadi kurang sering dipakai. Saat awal-awal saya white belt, saya juga hanya mempunyai beberapa teknik yang sudah saya kuasai dan saya lumayan sering saya pakai. Antara lain yang saya pakai antara lain adalah escape upa, kemudian saya belajar untuk menggunakan teknik-teknik seperti Americana, kemudian saya menggunakan teknik-teknik Kimura. Basic-basic itu aja, itu yang saya sering pakai. Atau mungkin kalau takedown saya menggunakan double leg takedown atau single leg takedown. Itu basic-basic yang saya sudah bisa dan akhirnya saya usahakan untuk saya lebih sering pakai, dan semakin terasah itu tentunya akan semakin baik. Kalau Anda lihat video yang tadi barusan saya pasang, Anda akan melihat teknik yang dilakukan oleh murid-murid saya tidak banyak sebetulnya. Anda akan melihat banyak sekali teknik-teknik seperti double ankle sweep, Anda melihat scissor sweep, Anda melihat toreando passing, Anda melihat escape dari posisi mount, Anda akan melihat trial untuk ambar. Tidak banyak teknik sebetulnya yang dilakukan, tetapi teknik itu sering dilakukan, dicoba, dan itu yang membuat teknik tadi Anda dari level tahu, Anda menjadi ke level Anda bisa. Ini yang harus dikejar saat Anda sparring. Menang kalah itu persoalan nomor 2, tetapi Anda mengalami progres dalam Anda berlatih. Bagi saya pribadi, saat saya mengajar di Shaka BJJ, yang menjadi ideal bagi saya adalah Anda harus lebih teknikal daripada sekedar Anda mengandalkan atribut seperti otot, kecepatan, power, dan sebagainya. Anda harus lebih teknikal, karena dalam pemikiran saya suatu saat kita akan bertemu dengan lawan yang akan jauh lebih kuat, akan jauh lebih besar, lebih berat dari Anda, lebih cepat dari Anda. Tapi kalau Anda punya technical yang mumpuni, Anda akan bisa mengatasi itu dengan baik. Oke, itu dari pemikiran saya mengenai apakah kita bisa belajar dari sparring white belt. Bagaimana dengan sparring-sparring Anda? So, kalau Anda suka dengan apa yang saya sampaikan barusan, Anda bisa klik like dan subscribe, dan Anda jangan lupa untuk bunyikan bell supaya Anda tahu kalau saya ada upload video-video yang berikutnya, dan juga ada video-video menarik di samping ini yang bisa Anda saksikan juga dari channel saya.